Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas tentang Anda, tentang diri kita, tentang saya, bahwa apa sih karakter saya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hippocrates, bahwa pada umumnya manusia itu memiliki 4 karakter, ya. 4 karakter itu yang nantinya bisa kita sesuaikan dengan profesi kita, apakah sudah benar atau tidak, atau perilaku kita apakah sudah benar atau tidak. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih tujuan mengetahui karakter? Pertama adalah tujuannya kita akan tahu bahwa siapa sih saya ini berdasarkan karakter itu. Karena karakter itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama, karakter dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kehendaknya, bahwa itulah karakter kau atau itulah karakter Anda. Nah, yang kedua adalah kombinasi dari turunan orang tua kita, bahwa menurut hasil survei itu hasil dari turunan itu bisa 2 atau 3 generasi ke atas tak, atau mungkin kakek atau buyut tak gitu, atau bapak tak, ibu tak, dan segala dari sisi itu. Itulah yang turun ke kita, ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat karakter yang pertama. Yang pertama adalah koleris. Koleris itu adalah karakter pemimpin, ya. Nah, kalau Anda anak nomor 1 dalam turunan keluarga, ya biasanya adalah koleris, ya. Karena itu unsurnya unsur tanah. Apa sih ciri-ciri koleris? Kalau Anda itu pertama suka mengatur, suka berpetualang, menyukai tantangan, dan tegas dalam pengambilan keputusan, ya. Dan setiap ada kegiatan pencalonan atau apapun, dia pasti tertarik untuk menjadi kandidat. Setidaknya dia akan menjadi ketua. Kalau Anda laki-laki, di mata wanita, maka Andalah orang idamannya. Tapi kalau Anda wanita, maka Anda pun akan menjadi idola bagi beberapa laki-laki. Nah, di tokoh Islam itu ada namanya Umar bin Khattab. Ya, dalam sejarah Islam kita tahu bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab, tegas, berani, ya, dan tidak pernah istilah kata mau menyerah ataupun mengalah. Baik, oleh karena itu dialah termasuk karakter dalam Islam. Di toko dunia Anda pernah dengan manusia yang digelar namanya Iron Woman atau manusia besi. Itulah Margaret Thatcher, ya, ketika terjadi perang Malvinas antara Inggris dengan Argentina. Kemudian Bush, Hitler, dan yang lebih keras lagi adalah Saddam Hussein, ya. Itu adalah karakter koleris. Baik, kita selanjutnya. Nah, meskipun demikian ada kelemahannya, karena sifatnya yang kasar, taktis, menyebabkan tidak sabar dan kadang-kadang emosian. Ya, betul. Kedua, menyenangi kontroversi dan pertikaian. Ya, memang karakter orang pemimpin yang seperti yang keras begitu biasanya suka dia. Kalau tidak dia berhadapan, dia tidak akan puas. Dan kurang rasa simpati dan air mata. Jangan berharap mereka untuk simpati atau mengharapkan mereka menangis. Itu mungkin agak susah sekali didapatkan. Tidak suka bertele-tele. Dan jangan juga pernah berharap untuk dia minta maaf. Itu agak sulit baginya. Dan biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Makanya pekerjaan yang cocok orang berkarakter koleris adalah menjadi pemimpin, direktur, CEO, politikus, pengusaha, dan sebagainya. Karena karakter-karakter inilah karakter-karakter yang penuh tantangan. Jadi kalau Anda
orang koleris, maka Andalah carilah pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Baik. Yang kedua, karakter sanguinis, ya, atau karakter penceria. Di Islam, tokoh Islam itu adalah namanya Ali bin Abi Thalib, ya. Di dunia, Anda tahu Maradona, David Beckham. Kalau di politik di Indonesia, nama kita tahu pasti Gus Dur yang suka nyeleneh, suka buat tertawa, ya, Sule, dan beberapa figur-figur lainnya. Apa sih kelebihan karakter sanguinis? Ya, banyak bicara, ekstrovert, cenderung bosan dengan rutinitas. Nah, kalau ada di kelas Anda orang yang tidak mau tenang, nah itulah dia. Di kantor Anda yang tidak mau tenang, itulah dia. Tapi dia kreatif dan inovatif. Banyak kesukaannya, banyak beragam. Karena tadi dia banyak bicara, suka ini, makanya memiliki banyak teman dia. Ya, mudah berteman. Dan agak aneh sekali sedikit bahwa mudah mencintai dan menyayangi orang lain. Meskipun saya nggak tahu pada akhirnya bagaimana ya. Tapi dia gampang sekali jatuh cinta. Namun terkesan hebat di awal permulaan, tapi di akhir kadang-kadang dia tidak selesai dalam pekerjaannya. Kelemahannya, memiliki emosi yang cenderung labil. Pekerjaannya tidak terlalu produktif atau sering kadang asal-asalan. Kerjanya angin-anginan atau mau-maunya atau sesuka-sukanya seperti itu. Dan ya, yang sedikit tidak banyak disukai karena banyak bicara itu biasanya berhubungan dengan banyak bohong, ya. Nah, pekerjaan cocok adalah selebritis. Betul ya, kalau jadi film kan dia antagonis atau apa itu kan kira-kira tidak sependapat apa yang terjadi. Public speaker, influencer, multi-level marketing atau sales, ini. Dan kalau di kegiatan sosial bisa jadi menjadi juru damai. Itulah karakter sanguinis. Kalau Anda ada pada di sini berarti Anda adalah karakter sanguinis. Baik. Karakter yang ketiga adalah melankolis. Apa sih ciri-ciri melankolis? Nah, kalau Anda di rumah atau siapa saja di rumah, ciri-cirinya kalau dia mengambil pakaian di susunan lemari, itu diangkat dulu, baru diambil bajunya, baru ditarik, maka itulah melankolis. Atau tidak mau melihat kesetnya yang tidak rata, atau susunan-susunan bendanya yang tidak rapi, itulah melankolis, ya. Karena orangnya memang adalah perfeksionis. Orangnya suka yang sempurna, kerjanya pun dia harus sempurna, ya. Dan memiliki rasa empati yang tinggi, ya. Di tokoh Islam kita dengar Utsman bin Affan, kenapa dia adalah orang yang teliti, dia adalah orang yang telaten, bahkan mushaf Al-Qur'an pun dibuat pada zaman dia, bukan di zaman sebelumnya. Tokoh dunia dikenal Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Mahathir Muhammad. Nah, kelemahannya apa? Pemalu, kurang percaya diri, karena dia orangnya adalah perfeksionis, maka tidak banyak orang yang suka bergaul dengannya atau sulit membangun relasi, ya. Dan terakhir, dia akan suka marah-marah apabila barangnya berhamburan atau tidak sesuai dengan tempatnya atau ada yang menggeser-geser seperti itu. Pekerjaan yang cocok, kalau Anda adalah melankolis, maka cocok sekali bagian keuangan, ilmuwan, ahli kesehatan, seniman, penulis, ya, sejarawan, dan pekerja sosial karena memiliki rasa empati yang tinggi gitu loh, ya. Ya, penulis itu dibutuhkan untuk kesempurnaan tulisan, jangan sampai ada salah-salah kata ataupun salah-salah huruf begitu ya. Dan masalah ahli kesehatan, iya, karena orangnya adalah perfeksionis. Karena itu menyangkut masalah jiwa manusia. Jadi kalau Anda orang melankolis, carilah pekerjaan cocok dengan itu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pragmatis. Ini adalah tokohnya
adalah di dalam agama Islam itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tokoh dunia adalah Nelson Mandela, Mother Teresa, dan Mahatma Gandhi. Pragmatis, orangnya sering dikenal cinta damai, rukun. Nah, ciri-ciri yang gampang ditemukan kalau Anda pergi makan atau ketemu di warung makan atau mau ngajak makan, ketika Anda tawarkan makanan, Anda mau makan apa? Kalau dia bilang, terserah deh. Nah, itulah salah satu ciri orang pragmatis. Ya, tidak mau nyusahin orang, tidak mau membuat orang sulit. Ya, pokoknya kalau ada yang bisa diselesaikan, diselesaikan dalam waktu cepat. Kalau dia dikatakan segera, maka dia segera. Ya, itu orang-orang yang pragmatis. Ya. Sifatnya konservatif, ya betul. Mereka suka berpegang pada suatu hal yang mereka yakini akan berhasil. Dia orang optimis. Dia pendengar yang baik, memiliki sifat peduli simpati yang tinggi, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Akan tetapi, kelemahannya lebih suka berperan menjadi penonton. Dia tidak suka menonjolkan dirinya. Dia lebih baik berada di bangku penonton, melihat orang bergerak ke sana sini sana ini. Dia lebih baik seperti itu. Kemudian sulit untuk bergerak karena kurang memotivasi diri sendiri, dan juga pemalu. Ya, karena itu orang pragmatis, ya, itu lebih suka menjadi juru damai. Nah, kalau ada kejadian, ada mau pertengkaran segala macam, kalau orang pragmatis sudah masuk, maka tidak akan terjadi pertengkaran itu. Selanjutnya, nah, dari paparan tadi, maka yang manakah Anda? Apakah Anda pragmatis, sanguinis? Karena di kita ada rata-rata dua, ya. Seperti ulang tadi bahwa satu datangnya dari Sang Pencipta, satu dari turunan. Apakah Anda pragmatis sanguinis, ataukah pragmatis melankoli, atau pragmatis koleris, atau bentuknya yang lain, sebaliknya. Karena itu hanya Anda yang bisa tahu. Oleh karena itu, setelah Anda tahu, maka tentukanlah diri Anda mau seperti apa, pahamilah diri Anda seperti apa, pahamilah pasangan Anda seperti apa, supaya saling menutupi, supaya saling melengkapi. Karena Allah menciptakan manusia antara laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan saling memusuhan, bukan saling bertentangan. Oleh karena itu, dengan mengetahui ini, mari kita tahu bahwa inilah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.